Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kanti-kanti, tentu senang nian pada siang iko meskipun cuaca di luar sana terik panas nian. Tapi kami tetap semangat untuk jumpoi kanti-kanti. Tentunya kita masih bergabung di Bekabar Jambi pada Sariko di tanggal 18 Mei 2024 di hari Sabtu, ya? Iya, hari Sabtu lah kita berkabar. Kok Amtul tadi apa kabar ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun panas tadi tuh ya. Udah demam kan sampai Siko? Ida. Kami jalan kata dari rumah ke Siko. Ida dong. Udah lah ya. Naik motor lah. Naik motor, udah sanggup berjalan. Tapi saya mau ngucapin selamat dulu untuk Kak Rani yang habis wisuda. Aduh, jadi malu pula. Makasih. Alhamdulillah. Tapi Kak Rani memang akhir-akhir kok banyak nian berita-berita viral yang ada di Jambi dah yo. Iya, banyaknya lah. Dari minggu kemarin yo, produser kita tuh Yuk Penny, tujuh malam babo tu sibuk dok nyari lah pergi takut hari Sabtu kok sibuk mam sontok tu nak Yuk Penny tu nyari berita untuk kanti-kanti kita komsol banyaknya apa be kita spill dikit apa benar apalagi juga banyak beredar di media sosial kan untuk berita-berita kita kok salah si kok itu kemarin ada berita terkait dengan kapal yang nabrak tiang jembatan dari Batanghari 1 jembatan Audori 1 tuh ngerinya lah. Terus ada berita juga terkait dengan persiapan Pilkada serentak 2024 Benar. Yang bulan November kaget nih. Enggak terasa dah kemarin habis pemilu serentak bulan Februari. Cepatnya lah memang waktu itu berlalu. Betul nih. Enggak terasa tiba-tiba besok kita nyoblos untuk pilkada pula. Betul nih. Nah, tapi kalau di Bekabar Jambi kini tuh kita kaget bakal nyimak berita terkait dengan longsor yang nimbun jalan nasional di Sungai Manau. Nah, habis itu juga ada informasi terkait dengan 2.642 formasi CPNS dan P3K diusuli pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2020 kok. Nah, ketika selanjutnya juga ada berita terkait dengan penyelundupan benih lobster senilai 25 miliar rupiah yang digagalkan. Macam mana berita selengkapnya bersama saya Ahmad Solehin dan saya Karani Utari Ikola Bekabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti, kita awali berita pertama, longsor kembali menerjang Jalan Nasional Merangin Kerinci. Dah hanya menutupi badan jalan, tapi longsor Iko yang terjadi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau juga menghantam siko unit rumah warga. Jalan Nasional Merangin Kerinci di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau nyaris putus karena tertimbun longsor. Cuaca buruk dan hujan lebat dalam beberapa pekan terakhir jadi penyebab bencana alam iko. Longsor yang hantam badan jalan di kilometer 50 iko diperkirakan terjadi pas jam 2 dini hari. Hampir seluruh material pepohonan dan tanah masuk ke badan jalan. Warga bersama teknik Polri melakukan pembersihan dengan cangkul dan alat berat ekskavator punya anggota DPRD Provinsi Jambi Saharudin. Jalan bisa dilalui lagi dengan sistem buka tutup sekitar jam 4:30 pagi. Tak cuma nutupi badan jalan, longsor yang terjadi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau Iko juga ngantam siko unit rumah warga. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa Iko, tapi penghuni rumah untuk sementara ngungsi di kediaman keluarganya. Kapolsek Sungai Manau, Ibtu Muhammad Yusuf mengimbau pengendara untuk berhati-hati pas melintasi kawasan Niko karena sisa material yang lecen dan berbahaya. Alhamdulillah untuk arus jalan dari Bangko menuju Kerinci dan sebaliknya sudah bisa dilalui dengan kendaraan. Untuk himbauan sudah kita sampaikan kepada masyarakat pengguna jalan, baik dari Bangko menuju Kerinci maupun sebaliknya untuk tetap waspada dan berhati-hati mengingat curah hujan yang cukup tinggi bisa dan tidak menutup kemungkinan longsor ini akan terjadi lagi. Ibtu Muhammad Yusuf juga mengimbau warga sekitar untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar wilayah longsor. Ramadan Cibita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Dan ganti-ganti hujan lebat tak cuma goyo wilayah Kabupaten Merangin dan Kerinci, tapi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat juga diprediksi bakal terjadi di Kabupaten Sarolangun dalam sepekan ke depan lagi. Menyikapi kondisi ko, BPBD Sarolangun ngimbau masyarakat khususnya yang berada di daerah perbukitan dan bantaran sungai waspada bencana hidrometeorologi.
Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi ngatakan, berdasarkan informasi BMKG Provinsi Jambi, perkiraan cuaca di Kabupaten Sarolangun dalam sepekan ke depan masih bakal digoyong hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan diprediksi bakal terjadi pada malam hari. Menyikapi kondisi itu, BPBD Sarolangun ngimbau masyarakat, khususnya yang berada di daerah pebukitan dan bantaran Sungai Batang Asai, Batang Limun, dan Batang Lembo, waspada bencana hidrometeorologi. Itu yang belum mendapat informasi dari BMKG. Cuma untuk saat ini masih tetap kondisi cuaca masih musim penghujan. Himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dan mungkin bisa jadi terjadi hujan yang intensitas tinggi bisa terjadi. Itu untuk masyarakat yang berada di seputaran batang sungai tetap waspada. Berdasarkan pemetaan BPBD Sarolangun, longsor rawan terjadi di Kecamatan Batang Asai, sementara Kecamatan Limun dan Cermin dan Gedang rawan terjadi banjir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kita beralih ke berita lain. Kanti-kanti pemerintah Kabupaten Merangin telah mengusulkan 2.642 formasi CPNS dan P3K pada tahun ini. Formasi itu didominasi oleh tenaga kesehatan. Pemerintah Kabupaten Merangin bakal buka seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten nyiapin kuota 2.642 formasi dengan rincian 300 untuk CPNS dan 2.342 untuk P3K. Kepala BKP SDMD Kabupaten Merangin, Peldi Pidaus, mengatakan, kuota P3K terdiri dari 771 formasi tenaga guru, 1.071 tenaga kesehatan, dan 500 tenaga teknis. Sedangkan untuk kuota CPNS sebaran formasinya masih dalam tahap penginputan, tergantung pada kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Penerimaan CPNS dan P3K tahun ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni gunakan sistem zero growth atau pengusulan tak lebih dari jumlah pegawai yang pensiun dan ngunduri diri atau dipecat. Sementara teknis penerimaan masih nunggu keputusan Pina B yang dijadwali berlangsung pada Juni lagi. Seluruh pelamar CPNS maupun P3K diimbau untuk senantiasa memantau perkembangan informasi dari BKP SDMD Kabupaten Merangin. Dan tahapan awal ini memang kita sudah ada pemanggilan untuk melakukan coaching klinik terhadap jabatan-jabatan apa saja dari masing-masing formasi tadi yang tersedia di Kabupaten Merangin. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Merangin telah melakukan seleksi P3K guru pada tahun 2022 sebanyak 409 orang dan 1.066 orang pada tahun 2023. Ramadan Cebita Kasat, TVRI Jambi melaporkan. Nah, lado info tuh penerimaan CPNS ya, dan sama juga P3K P3K di beberapa kabupaten kota. Nah, buat kanti-kanti persiapkanlah diri dari sekarang, banyak-banyak cari informasi supaya nanti bisa lulus pula jadi ASN. Amin, mantap rezekinya di situ jalan hidupnya dak jam ya. Iya, betul nih. Nah, kanti-kanti kami masih punya sejumlah berita menarik lainnya yang akan kami sajikan usai yang mau nempuh iko. Di antaranya bakal calon gubernur dan wakil gubernur tidak diikuti jalur perseorangan. Terima kasih kanti-kanti masih duduk tertonggok nonton Berkabar Jambi. Kanti-kanti KPU Provinsi Jambi nyatakan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tidak diikuti jalur perseorangan atau independen. Hingga batas akhir pendaftaran, tidak ada bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar ke KPU Provinsi Jambi. Sehabis ditutupnya tahapan pendaftaran, KPU Provinsi Jambi nyatakan tidak ada bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi yang masuk bekas pendaftaran ke KPU Provinsi Jambi. Anggota KPU Provinsi Jambi, Pak Horozi, mengatakan ada dua mekanisme pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, yakni lewat jalur independen atau perseorangan dan lewat partai politik atau gabungan partai politik.
Untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari partai politik harus nyatakan dukungan dari partai politik dan gabungan partai politik pengusung. Jadi untuk proses tahapan pencalonan terkait, jadi pencalonan kan ada dua mekanisme saluran untuk proses pendaftaran melalui jalur perseorangan atau independen atau melalui jalur partai politik atau gabungan dari partai politik. Fahru Rozi nambahi pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur akan dibuka pada awal Agustus kelagi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti KPU Kabupaten Tebo resmi menutup pendaftaran calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo pada tanggal 12 Mei lalu. Hingga hari terakhir pendaftaran, tidak ada calon perseorangan yang menyampaikan berkas pendaftaran ke kantor KPU Tebo. Sampai hari terakhir pendaftaran, KPU Kabupaten Tebo tidak menerima bekas pendaftaran yang disampaikan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati lewat jalur perseorangan. Ketua KPU Kabupaten Tebo, Atiul Puadiah, mengatakan pihaknya tidak memperpanjang pendaftaran bagi calon yang maju lewat jalur perseorangan atau independen, meski Lado yang berkomunikasi terkait syarat calon kepala daerah lewat jalur perseorangan. Ada yang datang, tapi ini sekedar bertanya. Berarti kan berkomunikasi tidak, juga? Tidak orang yang bersangkutan. Melalui timnya berarti? Nggak tahu, dia dibilang mengaku tim, nggak juga mau mengaku tim. Yang jelas kan hanya bertanya-tanya bagaimana pencalonan perseorangan. Meski dihel calon perseorangan, tapi bakal calon kepala daerah lewat jalur partai politik yang melakukan proses politik dengan melakukan pendaftaran ke beberapa partai politik. Ada beberapa nama yang diprediksi bakal mengikuti kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo pada tahun 2024. Di antaranya Yopi Mutalib, mantan Ketua DPRD Tebo Agus Supriyanto, mantan PJ Bupati Tebo Aspan, Apriansa, dan mantan Wakil Bupati Tebo Hamdi. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke kota Sungai Penuh, kanti-kanti jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang bakal diselenggarakan serentak pada bulan November lagi. Sebanyak 498 orang dinyatakan lulus dalam tahapan seleksi administrasi sebagai anggota panitia pemungutan suara desa dan kelurahan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sungai Penuh melaksanakan tahapan seleksi administrasi calon anggota panitia pemungutan suara desa kelurahan. Sebanyak 501 orang yang telah daftari diri di aplikasi Siagba KPU, namun 3 diantaranya dinyatakan tidak lolos administrasi. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sungai Penuh, Jumira Lestari, mengatakan untuk tahapan selanjutnya bakal dilaksanakan seleksi Computer Assisted Test CAT yang akan diselenggarakan pas tanggal 15 hingga 18 Juni lagi. Untuk pendaftar seleksi ada PPS melalui aplikasi Siagba itu berjumlah 501 orang. Kemudian yang lulus administrasi itu berjumlah 498. Jumiral juga nambahi untuk kebutuhan PPS per desa kelurahan sebanyak 3 orang dengan jumlah keseluruhan 207 orang yang bakal tersebar di 60 desa kelurahan di Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kita ucapkan selamat Amsole untuk kanti-kanti kita yang lulus seleksi administrasi tadi. Betul nih ya, bersiap-siap juga untuk kanti-kanti yang ada di rumah, bersiap juga untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Jadi mulai dari sekarang harus cari-cari tahu dulu nih ya, sistem pemilunya kayak mana, terus juga calon-calon yang nanti akan bersaing di pemilu 2024 kok macam mana, supaya kaget kita juga dapat pemimpin yang terbaik. Yang terbaik, cari latar belakangnya macam mana orangnya. Jangan cari tahu tentang doi terus, dak yo, stalking doi terus, jangan carilah juga tentang kepala daerah kita lagi, dak yo. Iya betul nih ya. Nah, kanti-kanti kami masih punya sejumlah berita menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai yang melewati ko. Di antaranya 382 sumur minyak ilegal di Kecamatan Bajubang ditutup permanen. Tetaplah bersama kami di Bekabar Jambi.
Balik pula ganti-ganti bersama kami, tentunya masih di Bekabar Jambi. Kita ikuti berita selanjutnya ganti-ganti tim gabungan Korpol Airut Baharkam Polri dan PSDKP gagalkan penyelundupan benih lobster senilai 25 miliar rupiah. 3 orang diamankan polisi saat nak bawa 24 dus benih berisi 125.000 lebih lobster. 3 tersangka berinisial AD, APH, dan AT Tondok Lesu pas dihadiri dalam merilis ungkap kasus penyelundupan benih lobster di Mako Pol Airut Polda Jambi pada Senin pagi. Ketiganya diamani tim gabungan dari Korpol Airut Baharkam Polri dan tim pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehabis gagal nyelundupi 17 dus berisi 125.684 ekor benih lobster pada Jumat minggu kemarin. Pengungkapan itu berawal dari informasi masyarakat adanya penyelundupan benih lobster dari Lampung lewat wilayah Provinsi Jambi. Dari hasil penyelidikan, polisi ngentihi sikok mobil di kawasan Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi dan dapati kendaraan tersebut bawa 7 dus benih lobster. Tak jauh dari lokasi pertama di Jalan Lingkar Barat Kota Jambi, petugas dapati sikok kendaraan lagi yang lagi terpakai di salah sikok swalayan berisikan 17 dus benih lobster. Dari hasil pemeriksaan, benih lobster itu bakal diselundupi ke negara Singapura lewat kawasan perairan Provinsi Jambi. Dari pengungkapan itu, petugas berhasil menyelamati kerugian negara senilai 25 miliar rupiah. TKP 1 dan kedua sebetulnya tidak jauh, hanya sekitar 1 kilo, dan ini merupakan keberhasilan tim gabungan berdasarkan hasil informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Penyelundupan itu melanggar peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2016 tentang larangan nangkap dan ngeluari lobster, kepiting, dan rajungan. Tindakan penyelundupan juga melanggar Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan bisa terancam kurungan penjara 6 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Ratusan ribu benih lobster itu juga lah dilepas liari di perairan Kepulauan Riau. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu ganti-ganti petugas gabungan TNI, Polri, Pertamina Jambi, dan pemerintah Kabupaten Matahari berhasil tutup semua minyak ilegal di Kecamatan Bajubang. Giat yang berjalan selama sepekan itu bisa nutup 382 sumur minyak ilegal secara permanen. Pengeboran minyak ilegal yang dilakukan oknum masyarakat di sekitar wilayah Kejo Pertamina WKP Jambi di Desa Pompa Air dan Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Matahari, berhasil dihentikan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Pertamina, dan pemerintah Kabupaten Matahari. Aksi penutupan paksa itu dilakukan selama sepekan, yakni mulai 6 hingga 12 Mei 2024. Dari giat itu, petugas berhasil menutup 382 sumur minyak ilegal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Matahari, Zamzami, mengatakan proses penutupan dilakukan secara permanen dengan cara dicor semen dan ditimbun dengan tanah gunakan alat berat. Selama operasi gabungan, petugas tidak nemui pekerja di lokasi pengeboran minyak ilegal. Kuat dugaan giat itu lah bocor dan diketahui pekerja lebih dulu. Pengeboran minyak ilegal di wilayah Kecamatan Bajubang lah berlangsung sejak lama. Meski operasi penertiban lah berulang kali dilakukan petugas, tapi upaya itu belum maksimal karena para pekerja masih cukup bebas melakukan pengeboran minyak ilegal di kawasan setempat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, ganti-ganti sejak penggunaan jalur sungai dioptimalis sebagai alur distribusi batu bara, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi nyatat lah ada 3 insiden tongkang angkutan batu bara yang nabrak tiang pengaman sejumlah jembatan. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi nyatat sejak penggunaan jalur sungai dioptimalis sebagai alur distribusi angkutan batu bara, telah ada 3 insiden tongkang angkutan batu bara yang nabrak tiang pengaman atau fender sejumlah jembatan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Pawajelasi, insiden pertama terjadi pada jembatan Tembesi. Habis itu insiden kedua tertabraknya pendal jembatan Gentala Aras
Dan insiden ketiga yakni terjadi pada 13 Mei kemarin yang akibati sejumlah kerusakan pada tiang pengaman jembatan Batang hari 1. Pemerintah Provinsi Jambi bergerak cepat untuk nindaklanjuti insiden tongkang batubara yang nabrak sejumlah jembatan melalui rapat evaluasi operasional lalu lintas angkutan batubara melalui sungai. Dari hasil rapat evaluasi, perusahaan diminta untuk bertanggung jawab dan segera membaiki perusahaan tiang pengaman jembatan tersebut. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga menyiapkan klausul fakta integritas bagi pengusaha tongkang angkutan batubara untuk berkomitmen dan bertanggung jawab kalau ada insiden serupa balik terjadi. Iya. Yang pertama di Tembesi, kemudian 2 kali di jembatan Batanghari 2. Ulangi Batanghari 1 maksudnya. Ya, tapi semuanya menangani vendor. tidak. Kemarin pasca kejadian kami sudah koordinasi, Pol Air sudah menahan, kami sudah ke lokasi, sudah beroperasi dan hari juga kami sudah ada keterangan teman-teman di Polres dan menyampaikan akan penyelesaian daripada tindak lanjut rapat ini. Untuk maksimali tata kelola distribusi batubara lewat jalur sungai, pemerintah Provinsi Jambi bakal mengeluarkan aturan baku terkait batas ukuran kapal tongkang maupun aturan pendukung lainnya lewat peraturan gubernur. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti sampai di sini kami ngawani ganti-ganti dalam program Bekabar Jambi. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ganti-ganti yanglah duduk bertonggok di depan TV. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.